Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rapikan dulu tempat duduknya, posisi duduk dirapikan. Oke, sudah? Nah, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Satu orang pimpin doa belajar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Amin. Ya, alhamdulillah. Sebelum belajar, Ibu mau cek dulu kehadirannya kalian. Oh ya, hadir semua ya. Ibu berharap setiap hari kita bisa hadir seperti ini. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabar semua? Sehat? Sehat. Ya, karena sekarang ini musim sakit. Banyak sekarang pasien di rumah sakit karena penyakit DBD. Jadi kita berharap kita bisa menjaga kesehatan ya, supaya tetap bersedia untuk belajar. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Maksudnya apa, Bu? Ada lingkungan-lingkungan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu maksudnya ya? Boleh? Pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sebelum saya lanjut ke tujuan pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Coba kalian perhatikan di daerah tempat tinggalmu. Ada tidak wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan? Coba sebutkan. Laut. Apa kegiatan ekonomi masyarakat di situ? Memancing ikan. Bagus. Apa lagi? Apa? Dataran rendah. Apa yang dilakukan masyarakat di situ? Oke, dijadikan sebagai lahan pertanian. Apa lagi, Gading? Daerah pesisir. Biasanya apa kegiatan masyarakat di situ, Gading? Iya, menjual ikan. Apa lagi? Memancing. Apa lagi? Iya, menjemur ikan. Jadi semua yang kau sebutkan tadi itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jelas ya? Oke, sekarang perhatikan. Nah, sekarang perhatikan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. 1. Peserta didik dapat menguraikan cara pemanfaatan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan benar. Nah, jadi kamu disuruh nanti sebentar bagaimana cara menguraikan manfaat dari pemanfaatan lingkungan ini dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Itu pertama ya. Yang kedua, peserta didik menguraikan beragam kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Maksudnya kamu bisa menguraikan apa saja kegiatan masyarakat di lingkungan itu. Sampai sini paham? Oke, sekarang perhatikan. Kembali kita berbicara tentang pemanfaatan lingkungan sekitar dalam
untuk kegiatan perikanan. Ada desa tetangga kita, Uningis. Ada di situ daerah dataran rendahnya, cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Ada juga di daerah timurnya kita, sebelah timur desa Galumpang ada daerah Galupung. Di situ daerah pegunungan, dataran tinggi, cocok untuk kegiatan perkebunan. Masih ada lagi yang tinggal di luar kecamatan Dabulomen? Masih ada? Kita menyebutkan wilayah geografis yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Masih ada? Oke, jadi begini, kita sebagai orang yang dibekali ilmu pengetahuan, kita harus bijak menggunakan, memanfaatkan lingkungan sekitar supaya dia berkelanjutan dan tidak rusak. Berkelanjutan maksudnya apa, Bu? 20 tahun atau 30 tahun ke depan itu bisa dinikmati oleh anak cucumu. Nah, jelas ya? Oke, untuk lebih tepatnya kita masuk ke materi tentang pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Nah, sekarang perhatikan pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Di sini ada pertanian. Ya, biasanya pertanian itu wilayah geografisnya apa? Wilayah geografisnya dataran rendah. Ya, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kegiatan pertanian. Di antaranya tanah yang subur, itu faktor toh yang mempengaruhi. Ada yang pakai sejalan toh? Oke, kita lanjut. Ada kegiatan perikanan, dimanfaatkan sebagai sumber daya laut, itu merupakan penghidupan bagi nelayan. Kemudian bisa dijadikan sebagai budidaya ikan. Biasa itu ada masyarakat yang memanfaatkan perikanan di daerah darat, perikanan tampang namanya. Pernah lihat toh? Iya. Kemudian pengolahan hasil perikanan biasanya ibu-ibu di desa-desa, apalagi toh biasanya itu mereka mengolah hasil perikanan, biasa diolah dari kerupuk jadi bakso ikan. Itu kan jenis hutan yang ada di sekitar kita. Apa biasanya manfaat hutan? Biasanya dia menghasilkan kayu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sambil contoh, meja. Ya, meja yang kamu gunakan ini adalah hasil hutan. Jelas ya? Kemudian ada kegiatan pertambangan. Nah, ini kita menggali tentang bagaimana kegiatan pengambilan sumber daya mineral. Ada batu bara, ada minyak bumi, gas alam, ada yang tipe B, ada yang tipe C, sirtu. Semua itu punya kegunaan. Tapi tidak semua bisa kita kelola. Ada aturannya. Lanjut, ada industri kreatif. Ini bisa bergerak di bidang kerajinan tangan. Ada yang bergerak di film dan animasi. Ada yang bergerak di musik dan seni pertunjukan. Ada juga yang bergerak di desain dan teknologi. Lingkungan-lingkungan seperti ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jelas ya? Nah, kemudian ada energi terbarukan. Mana contohnya, Bu? Ada matahari, ada angin, ada air. Pernah lihat matahari? Nah, kalau dipandang bisa buta kamu kan? Iya. Angin pernah lihat? Nah, hanya dirasakan toh? Coba kasih begini. Hanya dirasakan toh? Iya. Kalau air pernah lihat? Nah, ya biasa kamu minum. Oke, jelas ya, mereka itu kategori energi terbarukan. Kemudian ada pengolahan sampah. Nah, ternyata sampah juga bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini dibutuhkan skill. Bagaimana cara kita mengelola sampah supaya lingkungan sampah ini tidak apa istilahnya ya, tidak memberikan dampak yang besar, maka dikelolalah dia. Tapi itu butuh skill. Seperti kita kemarin, kayak di desa Galumpang sini, itu banyak di desa Penyapu sana, apa namanya itu nih? Batok kelapa ya? Batok kelapa. Ya. Itu mereka tidak manfaatkan. Itu kan bisa mereka buang setelah pakai kan? Dorong cuma mau ambil yang punya santan untuk dijadikan minyak kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa kita kelola sampahnya. Batoknya kita kelola
yang punya skill, nah itu bisa dimanfaatkan. Jelas ya? Oke, yang terakhir tentang kewirausahaan. Ini kalau kita berbicara tentang kewirausahaan, itu berarti kita berbicara tentang bagaimana seseorang memiliki kemampuan untuk mengelola sesuatu bernilai ekonomis. Bagaimana contohnya itu, Bu? Misalkan ada yang pandai memasak di kelas 8. Nah, itu bisa dikembangkan skillnya dengan membuka usaha warung. Boleh misalkan patil, hobi memasak. Oh, kalau begitu saya boleh kembangkan ini, saya punya skill, boleh tidak saya buka warung. Nah, bagaimana cara mendatangkan pelanggan? Sekarang teknologi canggih, kan? Boleh diupload lewat sosial media Facebook. Kemudian dikasih caption, delivery ongkir, kan? Nah, seperti itu. Selain itu kewirausahaan. Nah, sekarang jika ada materi yang tidak dipahami, saya persilakan untuk ditanyakan. Silakan. Ah, oke. Inka. Bu, bagaimana contoh industri kreatif? Bu, bagaimana contoh industri kreatif? Bagaimana contoh industri kreatif? Maksudnya Inka, bagaimana contoh industri kreatif yang ada di sekitar kita, gitu? Oke, siapa yang bisa kasih jawaban sebelum Ibu jawab? Siapa yang bisa kasih jawaban? Tadi Inka bertanya, bagaimana contoh dari industri kreatif itu? Tadi kan ada dibahas di dalam materi, kan? Nah, coba. Iya, membuat pot bunga dari batok kelapa. Berarti industri kreatifnya bergerak di bidang kerajinan, toh? Nah, itu. Contoh lain, Ibu kasih yang ada di sekitar kita. Perlu kau pahami dulu konsep industri kreatif itu apa, Bu? Industri kreatif itu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kemudian itu dikelola oleh masyarakat. Nah, yang ada di sekitar kita, mana contohnya? Ibu kasih contoh. Orang yang menjahit, fashion, itu bisa dikembangkan, toh? Apalagi usaha fotokopi, itu boleh menjadi contoh industri kreatif. Musik, kita di Indonesia beragam jenis musik, mulai dari dangdut, rock, pop, sampai ada boy band, itu kan? Nah, itu contoh dari industri kreatif yang bergerak di bidang musik. Ada juga di bidang seni, ada yang menari-menari, toh? Kalau misalkan kamu yang punya bakat menari, ambil nanti jurusan seni tari. Bisa? Masih ada pertanyaan? Oke. Kenapa matahari dikatakan sebagai energi terbarukan? Ada yang bisa jawab sebelum kita menjawab? Kenapa matahari dikategorikan sebagai energi terbarukan? Karena matahari Iya. tidak bisa habis. Karena matahari tidak bisa habis. Kita upload dulu. Iya, keren sekali jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan dari Patin, kenapa matahari dikategorikan sebagai energi terbarukan? Kenapa? Karena matahari
Jadi nama-nama kelompok itu ada perikanan, ada pertanian, ada perkebunan. Sekarang bertanya, kelompok ini mau ambil mana? Kita perkebunan. Ini kelompok ambil perkebunan. Kalau kelompoknya Fadil, pertanian. Pertanian atau perikanan? Ambilnya pertanian. Jelas ya? Oke. Sekarang perhatikan. Ibu bagi semua bahan-bahannya dulu deh. Ini untuk kelompok pertanian. Sama dua ini. Kemudian ini kelompok perikanan. Oke. Yang terakhir kelompok apa ini? Yang ganteng-ganteng ini. F4 boyband. Kelompok perkebunan. Sekarang perhatikan. Dilihat LKPD-nya terlebih dahulu. Di situ ada petunjuk pengisian LKPD. Dipahami langkah-langkahnya ya? Coba perhatikan. Dipahami langkah-langkahnya. Kemudian silakan membuka video pada kelompok, masing-masing kelompok. Masukkan kata kunci yang ada pada petunjuk pengisian LKPD. Kalau kelompok perikanan, masukkan itu judulnya. Masukkan judulnya, silakan. Dan petunjuk pengisian, masukkan kata kunci. Sudah? Yang ini. Boleh barangkali mejanya itu dikasih bentuk itu. Supaya gampang mana mencari itu. Ini sangat cepat. Ada itu habisnya. Langsung saja jawab di sini. Misalkan sambil mengamati, boleh juga langsung diisi. Kalau masih ada selain laut, bisa diisi. Langsung masyarakat untuk apa misalkan? Nah, satu uraikan. Masyarakat memanfaatkan cilge. Mantap. Siapa yang ada? Berdiri. Oke, berdiri. Dengarkan instruksi dulu. Kita main gamenya tebak angka. Ibu menyebut angka, kamu yang menebak. Tapi tunggu instruksi dari ibu. Ibu kasih contoh, misalkan ibu tebaknya angka 10. Sesudahnya berarti kamu jawabnya 10. Sesudahnya berarti 11. Kalau ibu bilang sebelum, kita bisa mulai? Oke, fokus ya. 20. Sesudahnya 20. Oke. Sebelumnya 19. Siapkan yang mau bawa untuk presentasi, siapkan. Kesempatan pertama kita berikan kepada kelompok perikanan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Yang lain diam di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam video. Jawab, memancing ikan tuna di laut lepas. Oke. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara kita dapat memanfaatkan sumber daya alam perikanan di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi? Jawab, hasil tangkapan ikan dapat diolah menjadi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok perikanan. Oke. Kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok pertanian untuk memberikan boleh pertanyaan, kritik atau saran. Silakan kepada kelompok pembahas. Masih besar. Saya ingin memberikan
kasih pertanyaan. Pertanyaan yang diperhatikan. Untuk Dicatat pertanyaannya. kelompok perikanan. Iya. Bagaimana cara meningkatkan ekonomi masyarakat di desa kita melalui kegiatan perikanan? Tulis ini bagaimana caranya. Kelompok pembahas. Perhatikan yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebesar sedikit suara Pak Cik. Mendirikan satu bahari. Lagi. Iya. Lagi. Jawabannya sangat bagus. Sekarang mana kelompok penanya untuk Gading dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok pembahas. Sangat bagus dan tepat. Ini yang kita caplos sangat bagus dan tepat. Oke. Untuk mengetahui apakah materi ini benar-benar dipahami, Ibu mau lakukan uji materi, boleh? Boleh. Nah, uji materinya seperti apa, Bu? Ibu hanya mau bertanya, bagaimana pemahamanmu terhadap materi yang sudah terlewatkan tadi tuh tentang pertanian, perkebunan maupun perikanan. Siapa yang mau menyebutkan atau menguraikan apa pemahaman yang dia pahami dari materi tadi yang sudah kita jelaskan sebelum Ibu tunjuk? Siapa yang mau? Oke, berdiri. Ini dulu. Nah, Pemahaman tentang materi pertanian. iya. Iya. Hanya itu yang Bapak pahami tentang apa? Pertanian. Ada apa yang namanya pertanian? Iya, pertanian bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Apalagi sebutkan sebanyak mungkin. Iya, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat juga. Apalagi ini pemahamannya kita ya setelah belajar materi tadi. Oke, silakan duduk kembali. Coba Fadil. Yang lain dengarkan. Iya, jadi yang Fadil pahami bahwa sangat banyak lingkungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seperti perikanan, pertanian, dan perkebunan. Perhatikan, Ibu punya hadiah. Ya, tenang. Ini akan berada di kelompok mana ya? Iya, Bu. Akan berada di kelompok mana? Ibu cuma punya satu. Bagaimana? Satu untuk semua. Mantap. Satu untuk semua. Silakan teman-teman. Satu untuk semua. Oke. Ibu mau kasih hadiah ini untuk kelompok yang sangat aktif. Ibu sudah punya penilaian yang bagus untuk kelompok perikanan kah? Atau pertanian? Atau perkebunan? Silakan tutup matanya. Nanti Ibu instruksikan. Kalau sudah Ibu bilang buka, baru dibuka ya. Sebelum Ibu suruh buka, jangan dibuka. Oke? Sekarang Ibu berjalan. Jangan ada yang curang. Jangan dulu dibuka matanya. Dalam hitungan
belajar itu otomatis kemampuannya kita dari segi apapun akan meningkat. Oke? Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Perasaannya kamu setelah belajar